Bahkan hal inilah yang menandai awal mula asimilasi antara budaya Jawa dan juga Melayu di wilayah Palembang. Hai historian, apa sih yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata Palembang? Apakah jembatan Amperanya atau pusat dari kerajaan Bahari yang pernah mendominasi Nusantara, yaitu Sriwijaya, atau malah makanan khas yang sudah sangat terkenal, yaitu empek-empek? Tentu saja, semua hal tersebut merupakan bagian yang sangat identik dengan kota yang memiliki berbagai macam peninggalan bersejarah ini. Namun, tahukah kalian, selain dari fakta-fakta tadi, ternyata kota Palembang merupakan salah satu kota tertua di Indonesia, bahkan kota Palembang ini berada di urutan yang pertama. Wah, tentunya sangat menarik bukan untuk kita bahas dalam pembahasan kali ini. Terlebih lagi bagi kalian yang merupakan orang asli Palembang, jangan sampai tidak tahu ya asal-usul sejarah dari kota kebanggaan Wong Kito ini. Maka dari itu siapkan dulu alat tulis kalian, karena kita akan segera menuju ke pembahasannya. Tapi sebelum lanjut mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe dulu ya, dan nyalakan juga loncengnya, karena akan ada banyak informasi menarik dan bermanfaat seputar edukasi dan tutorial lainnya. Yang pertama, sejarah dan juga asal-usul kota Palembang. Berbicara mengenai sejarah dan juga asal-usul dari kota Palembang, memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan juga perkembangan kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Nusantara, yaitu Sriwijaya. Bahkan, kerajaan maritim ini pernah menjadikan kota Palembang sebagai ibu kotanya. Wilayah yang saat ini kita kenal dengan nama kota Palembang sebagai ibu kota dari Sumatera Selatan ini memiliki berbagai cerita sejarah menarik di dalamnya. Terlebih lagi kota yang sangat identik dengan Sungai Musi ini yang dihubungkan oleh sungai-sungai besar yang berasal dari Bukit Barisan, Gunung Dempo hingga ke Danau Ranau yang membuat wilayah ini dijuluki sebagai Batanghari 9. Wilayah Palembang ini memang sejak dahulu sudah ramai dikunjungi oleh berbagai bangsa yang datang untuk berdagang, menyebarkan agama, ataupun hanya singgah di Palembang. Sehingga hal tersebut membuat kota Palembang ini bisa berkembang pesat dan dikenal luas, bahkan bukan hanya di Nusantara saja, melainkan ke berbagai penjuru dunia, hingga menjadikan wilayah ini sebagai tempat pembelajaran dan juga pembekalan dari para biksu yang ingin belajar agama Buddha sebelum mereka berangkat ke India, yang telah dimulai sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Dahulu, kota Palembang ini memiliki berbagai nama yang disesuaikan dengan kondisi dari wilayah Palembang. Seperti orang-orang Tionghoa menjuluki wilayah ini dengan nama Polinfang atau Kukang yang memiliki arti sebagai pelabuhan lama. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa asal nama Palembang ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu limbang, yang berarti tempat yang membersihkan emas atau logam, yang kemudian berangsur-angsur berubah menjadi Palembang karena pelafalannya. Dan sebagai kota yang telah berumur sekitar 1338 tahun, membuat wilayah di Palembang ini telah mengalami beberapa kali masa pemerintahan setelah jatuhnya kerajaan Sriwijaya akibat serangan dari kerajaan Chola dari India sekitar abad ke-12 Masehi. Bahkan, wilayah ini sempat menjadi sarang bajak laut dari Cina yang sangat kejam dan juga berbahaya, sebelum akhirnya dikuasai oleh kerajaan yang bercorak Islam pertama di wilayah Palembang, dengan pendirinya adalah Ki Gedeing Suro yang letak kekuasaannya di Keraton Kutogawang. Saat ini wilayah tersebut berada di sekitaran PT Pusri. Bahkan hal inilah yang menandai awal mula asimilasi antara budaya Jawa dan juga Melayu di wilayah Palembang. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan wilayah ini juga menjadi perebutan antara pemerintah Belanda yang ngotot untuk menguasai wilayah ini karena sumber daya alamnya yang cukup melimpah, sehingga wilayah ini cukup mengalami banyak perubahan ketika dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat itu banyak sungai-sungai yang ditimbun dan dijadikan tempat tinggal, kantor, hingga jalan. Kemudian setelah berakhirnya pemerintahan dari kolonial Belanda, wilayah Palembang ini kembali diduduki oleh pemerintahan Jepang, meskipun tidak dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua, bukti yang mendukung bahwa Palembang menjadi kota tertua. Bukti yang memperkuat bahwa kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia adalah berdasarkan prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi yang ditemukan di wilayah Bukit Siguntang, yaitu wilayah yang berada di bagian barat dari pusat kota Palembang saat ini.
Penemuan dari prasasti ini menjadi bukti kuat bahwa kota Palembang sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Hal tersebut dikarenakan isi dalam prasasti tersebut yang menyatakan bahwa wilayah ini sebagai sebuah wanua yang dapat diartikan sebagai ibu kota. Ibu kota dari Kerajaan Sriwijaya pada tanggal 16 Juni tahun 683 Masehi atau tanggal 5 bulan Ashada pada tahun 605 Saka. Maka berdasarkan penemuan tersebutlah yang menjadikan patokan sebagai hari lahir dari kota Palembang. Bahkan saat ini, kota Palembang sudah cukup banyak mengalami perkembangan dan terus mengikuti dengan kemajuan zaman. Hal ini ditandai dengan maraknya berbagai pembangunan seperti LRT yang diharapkan mempermudah akses di kota Palembang. Hingga munculnya berbagai tempat wisata baru yang diharapkan bisa menarik minat para pengunjung yang datang ke kota Palembang. Semoga kota Palembang ini bisa semakin maju tanpa menghilangkan identitas dan juga nilai-nilai historis yang sangat bernilai dari kota ini sebagai identitas kota tertua yang ada di Indonesia. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan sejarah dari kota Palembang ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan jika ada saran atau pertanyaan, dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam jas merah.